Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Kembali lagi di video bersama dengan Bapak Guru 1988. Di video kedua kali ini kita akan membahas tentang asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan atau AKGTK tahun 2024. Namun bukan masalah AKG TK-nya yang kita bahas, melainkan kisi-kisi soal sebagai bahan belajar dan bahan latihan kita bersama. Sebelum kita mulai, silahkan mengisi absen dengan cara subscribe, like, komen, dan jika berkenan silahkan di-share video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, di sini saya sudah menyediakan beberapa soal yang bisa kita bahas bersama-sama. Langsung masuk pada soal nomor 1, yakni pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah: A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, dan D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Sebelum kita menjawab, kita kenal dulu apa itu istilah kognitif. Istilah kognitif sendiri adalah seluruh kegiatan mental yang membuat suatu individu bisa menghubungkan, menilai, mempertimbangkan suatu peristiwa sebagai akibatnya individu tadi mendapatkan pengetahuan setelahnya. Dalam bahasa kitanya itu dia mendapatkan pengalaman dari sebuah kejadian. Nah, di situ kita diminta untuk menjawab yang mana di antara 4 ini yang menjelaskan makna istilah kognitif. Makna istilah kognitif tadi adalah kegiatan yang membuat suatu individu bisa mendapatkan pengalaman atau pengetahuan setelah kejadian tersebut. Kita lihat dulu kemampuan berkomunikasi. Apakah benar berhubungan dengan kognitif? Kita lihat berkomunikasi itu merupakan kemampuan untuk mengolah dan menyampaikan pesan secara efektif sehingga maksud dari suatu pesan dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh lawan bicara. Ini lebih kepada public speaking ya. Kemudian yang kedua itu pemecahan masalah atau problem solving. Nah, ini kemampuan siswa menggunakan proses berpikirnya dalam memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta, analisis informasi, menyusun berbagai alternatif pemecahan, dan memilih pemecahan masalah yang paling efektif. Ini berhubungan langsung dengan sebuah kejadian yang membuat siswa itu bisa mendapatkan pengalaman ya. Sepertinya seperti itu. Kemudian yang C, kemampuan berinteraksi. Kemampuan berinteraksi sendiri merupakan salah satu cara untuk individu bertingkah laku sosial individu tersebut sehingga individu tetap dapat bertingkah laku sosial dengan individu lainnya. Ini lebih kepada hubungan antar individu ya. Dan yang terakhir, kemampuan mengintegritaskan diri. Integritas ini merupakan gambaran diri dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Nah, dari keempat pilihan tersebut yang paling mendekati dengan istilah kognitif, di mana dia mendapatkan pengalaman dari sebuah kejadian itu B ya, kemampuan untuk memecahkan masalah. Kemudian masalah tadi yakni dia menggunakan proses berpikirnya untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta. Artinya kejadian itu sudah terjadi, kemudian dia menganalisis informasi, menyusun berbagai alternatif pemecahan, dan memilih pemecahan yang paling efektif. Artinya dia sudah mengalami permasalahan tersebut. Jadi saya berpendapat bahwa jawaban yang paling benar adalah B, kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A, inspirasi, B, budaya, C, inspirasi, D, pengasuhan dan lingkungan. Dua ya, A dan C mirip ini dari sananya. Namun di bawah kita bisa melihat faktor yang mempengaruhi tentang kognitif anak. Di bawah sini
kita melihat ada dua lingkungan yang paling berpengaruh untuk perkembangan kognitif anak. Yang pertama adalah lingkungan rumah dan juga sekolah. Ini sudah terlihat ya dari dari dua faktor yang paling penting tentang pengaruh terhadap perkembangan kognitif anak, yakni lingkungan rumah dan juga sekolah. Di sini yang ada lingkungannya adalah D ya. Lingkungan rumah, pengasuhan, dan lingkungan sekolah. Soal nomor 3, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0 sampai 2 tahun, B. 2 sampai 7 tahun, C. 7 sampai 11 atau 12 tahun, D. 11, 12 sampai 14 atau 15 tahun. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus mengetahui dulu tahap-tahap usia dari anak tersebut. Di situ ada 4 tahap. Jadi yang pertama tahap sensori motor atau usia 18 sampai 24 bulan. Sensori motor adalah tahap pertama dari perkembangan kognitif anak yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini anak akan belajar untuk mengenal diri sendiri dan dunia luar melalui kemampuan sensorik. Ia hanya melihat, mendengar, kemudian juga tindakan motorik menyentuh dan menggapai. Semua hal yang dipelajari anak pada tahap sensori motor akan didasarkan pada pengalaman dan trial and error. Misalnya, anak akan menangis jika mendapatkan perhatian atau mengetahui keberadaan orang tua saat bermain petak umpet. Yang kedua, tahap pra-operasional, usianya 2 sampai 7 tahun. Nah, tahap ini masa di mana anak-anak akan mengembangkan kemampuan dalam mengingat dan berimajinasi. Selain itu, pada tahap ini anak memiliki kecenderungan untuk meniru cara seseorang dalam berbicara dan berperilaku. Perlu diketahui pada tahap ini anak masih belum bisa menggunakan logika maupun mengubah, menggabungkan, dan memisahkan pikiran atau idenya. Hal ini yang membuat anak usia 2-7 tahun kerap memiliki teman imajinasi. Kemudian yang ketiga, tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Tahapan perkembangan kognitif anak ini difokuskan pada kegiatan operasional konkret ditandai dengan perkembangan kemampuan pemikiran logika, namun hanya untuk objek fisik. Salah satu contoh perkembangan kognitif anak pada tahap operasional konkret adalah anak dapat memahami bahwa air bisa membeku dan mencair, mampu mengatur serta mengurutkan krayon berdasarkan warna, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tahap operasional formal, 12 tahun ke atas. Tahap operasional formal merupakan tahap akhir dari perkembangan kognitif anak. Menurut teori Piaget, tahap operasional formal akan dimulai saat anak menginjak usia 12 tahun. Saat memasuki tahap ini, anak akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah, dan belajar merencanakan sesuatu. Selain itu, tahap operasional formal juga memungkinkan anak untuk mulai memeriksa, menilai, dan mengevaluasi pikiran atau tindakannya sendiri. Nah, dari keempat tahap ini, yang mana yang paling cocok dengan jawaban pada soal tadi? Di sini kita lihat kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret. Nah, di sini kita lihat sudah. Di sini operasional konkret sudah terlihat ya, sudah terlihat. Dia mampu untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan hal-hal yang bersifat konkret. Artinya kita sudah mengetahui tahap operasional konkret pada usia 7-11 atau 12 tahun. Selanjutnya, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, dan D. Moral. Nah, ini kita tahu ya. Kognitif tadi sudah kita tahu bahwa seluruh kegiatan mental yang membuat suatu individu bisa menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sebagai akibat individu tadi mendapatkan pengetahuan setelahnya. Artinya ada peristiwa
dia mendapatkan pengalaman, kemudian dia memperbaiki hal tersebut. Dan yang kedua, sosial. Sosial ini keterampilan yang digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ini lebih kepada komunikasi ya. Nah, emosional ini kemampuan untuk memahami orang lain. Dia bisa berhubungan dengan kepemimpinan, kemudian kemampuan membina hubungan dengan orang lain, kemampuan berkomunikasi, kerja sama tim, membentuk citra diri positif, memotivasi diri, dan memberikan inspirasi dan sebagainya. Dan moral adalah kemampuan seorang untuk membedakan benar dan salah berdasarkan keyakinan yang kuat akan etika dan menerapkannya dalam tindakan. Kira-kira Bapak Ibu sudah mengetahui dan melihat ya yang mana yang paling tepat untuk jawaban soal ini, yakni kecerdasan emosional. Di sini sudah ada kata kuncinya Bapak Ibu, membina hubungan. Nah, emosional kemampuan dalam membina hubungan dengan orang lain. Kemudian dia mampu memotivasi diri sendiri, memotivasi orang lain, serta memberikan inspirasi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Lanjut. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Nah, ini masalah ya. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan. Nah, A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, dan D. Spiritual. Kita kenali dulu. Kognitif ya udah kenal tadi ya. Ini kognitif, kegiatan mental yang membuat suatu individu bisa menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga akibatnya individu tadi mendapatkan pengetahuan setelahnya. Ada peristiwa, ada pengalaman. Ini yang kedua, sosial emosional. Ini kebalik ya, mohon maaf Bapak Ibu. Proses di mana anak belajar beradaptasi untuk memahami situasi dan emosi dalam berinteraksi dengan orang lain di sekitar, mendengarkan, mengamati, dan meniru apa yang mereka lihat. Ini lebih pada memaklumi atau memahami keadaan lingkungan sekitar dia. Moral. Kalau moral itu kemampuan seorang untuk membedakan benar dan salah berdasarkan keyakinan yang kuat akan etika dan menerapkannya dalam tindakan. Ini lebih kepada dia mampu memilah apa yang harus dia lakukan. Apakah tindakan yang dilakukannya benar, tidak melanggar peraturan, atau salah. Kemudian spiritual, proses yang bersifat kontinum dan dinamis. Spiritual dalam konteks perkembangan anak merupakan proses perkembangan kesadaran mengenai hakikat dan keberadaan diri, orang lain, dan lingkungan, serta seluruh alam semesta. Ini lebih kepada perkembangan agamisnya, karena anak-anak itu perkembangan agamis atau spiritualnya bertahap ya Bapak Ibu. Dari 4 penjelasan itu yang menurut saya paling mendekati adalah sosial emosional ya. Sosial emosional tadi seperti yang kita lihat adalah dia harus mampu beradaptasi dalam sebuah situasi. Misalkan dia masuk dalam kelompok, artinya dia harus mampu beradaptasi dalam kelompok tersebut, tidak mendominasi, tidak juga jika dia tidak memimpin memisahkan diri. Artinya dia harus bisa memanage ke emosionalnya untuk bisa bersosial atau beradaptasi dengan orang lain atau kawan-kawan satu kelompoknya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah sosial dan emosional. Demikian Bapak Ibu, untuk kisi-kisi soal ada 5 soal yang sudah kita bahas bersama-sama. Jika ada salah dan hilaf mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.